Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1089, apakah keluarga Wu Anda begitu hebat? Ji Fei menyerang keluarga Wu, tetapi dia juga membunuh hati keluarga Wu. Terutama kata-katanya, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu, merupakan rangsangan yang dalam dan pukulan yang hebat. Tahukah Anda, ini adalah keluarga Wu, ini adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu. Keluarga seperti itu tidak hanya punya kekuatan dan koneksi yang luar biasa, tetapi yang lebih penting lagi, punya energi yang luar biasa. Jika ingin membunuh seseorang, ia dapat melakukannya dengan mudah. Ini juga merupakan alasan mengapa Wu Ziliang begitu sombong sebelumnya, dan alasan mengapa bahkan bos provinsi Ningjiang, An Wendong, harus memberinya muka. Sekarang, Ji Fei sebelumnya telah berencana untuk membunuh Wu Ziliang, dan telah menjadi musuh bebuyutan keluarga Wu, terutama pada pemakaman Wu Ziliang. Ji Fei bertindak begitu mendominasi sehingga keluarga Wu kehilangan muka. Sekarang dia bahkan memukuli Wu Beibei dengan keras di depan Wu Chengfeng. Belum lagi Wu Beibei adalah anggota keluarga Wu. Wu Chengfeng ada di sini. Bahkan dengan status selebriti Wu Beibei, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Ada ekspresi rumit di mata semua orang di tempat kejadian saat ini, dan banyak orang bahkan menyesal datang. Banyak orang juga tahu bahwa Ji Fei adalah orang yang tidak bisa terprovokasi. Hahaha, Wu Chengfeng mencibir, Ji Fei, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Wu kita? Menabrak, begitu Wu Chengfeng selesai bicara. 2 pengawal berjalan keluar dari belakangnya, mata mereka terpaku pada Ji Fei seolah hendak menyemburkan api. Meski wajah mereka tenang, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Mereka menatap Ji Fei seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Kau tidak menyerah, kan? Ji Fei bertanya dengan dingin. Wu Chengfeng awalnya mengira Ji Fei akan takut dan waspada saat melihat pengawal keluar. Tetapi dia tidak menyangka ternyata dia masih begitu sombong dan tak terkendali. Dia menjadi marah. Pergilah dan pukul Ji Fei sampai mati. Kedua pengawal itu seperti harimau di luar sangkar, menunggu perintah ini. Suara mendesing, dia mengayunkan tinjunya dan mengenai kepala Ji Fei secara langsung. Wu Chengfeng menoleh ke arah pria di belakangnya. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan sampai mati. Jangan merasa tertekan. Tak seorang pun berkata apa-apa, hanya tersenyum canggung. Kakak Ji, aku akan melakukannya. Yu Lei dan kedua pengawal Angel berdiri pada saat yang sama. Lakukan sesukamu. Ji Fei tidak menghentikannya, tetapi hanya berkata dengan ringan. Suara mendesing, 2 pengawal Angel melompat keluar terlebih dahulu, dan suara tinju yang saling beradu pun terdengar. Keempat pria itu mundur 2 langkah pada saat yang sama dan berakhir seri. Kedua pengawal Wu Chengfeng langsung mengerutkan kening. Seperti pengawal Wu Beibei, mereka adalah mantan pasukan khusus dan telah menerima pelatihan khusus. Semua orang telah menjalani pelatihan brutal dan memiliki kemampuan bertarung dan membunuh yang sangat kuat. Satu orang dapat dengan mudah menangani 20 atau 30 petugas keamanan. Ia tak menyangka akan berakhir seri dengan bodyguard Angel. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Wu Chengfeng tidak menyangka bahwa pengawal Angel yang menyerangnya. Dia langsung tampak tidak senang. Kemudian dia melihat bahwa kedua orang itu sangat kuat, dan dia mungkin akan menderita kekalahan jika mereka benar-benar bertarung. Dia menatap Angel dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin orang-orangmu berpartisipasi dalam pertarungan ini? Angel tersenyum, maaf,
Aku tidak bisa ikut campur. Kau tidak bisa ikut campur? Kenapa? Mata Wu Chengfeng dingin, dan dia jelas tidak mempercayainya. Mereka semua dari perusahaan keamanan Bameng, dan Ji Fei adalah saudara mereka. Ji, apakah kamu mengerti sekarang? Tapi kamu majikan mereka. Wu Chengfeng jelas tidak mengharapkan hubungan seperti ini. Kita bisa memilih untuk tidak menghasilkan uang sebanyak ini. Lagi pula, mereka beruntung karena kakak Ji tidak melakukan apapun. Kalau tidak, mereka pasti sudah babak belur sekarang. Kedua pengawal Angel menanggapi dengan mendominasi. Wu Chengfeng merasa seperti seseorang telah meninju dadanya. Dia sangat tertekan dan tidak nyaman. Sudut mulutnya berkedut 2 kali dan wajahnya penuh kesakitan. Menatap Angel, HMPH, kau benar-benar ingin membantu Ji Fei. Semua orang ingin menjadi simpanan Ji Fei. Pada saat ini, Wu Beibei telah mendapatkan kembali ketenangannya, lalu mencibir dengan suara dingin. Wu Chengfeng mencibir, keluargaan benar-benar tidak tahu malu. Wajah Angel tiba-tiba menjadi malu. Dia berani mengatakannya kepada Wu Beibei sendirian saat itu. Tetapi dia menghadapi Wu Chengfeng dan banyak rekan ayahnya. Kalau ini sampai bocor, pasti memalukan. Yu Lei langsung berdiri. Sebelum Wu Chengfeng menyadarinya, dia memukulnya langsung di mulut. Kedua pengawalnya ingin maju untuk melindunginya. Tetapi kedua pengawal Angel sudah lebih dulu menyerbu seperti harimau. Wah, Yu Lei menamparkan wajah Wu Chengfeng dengan keras dengan kedua mulutnya. Kamu tidak bisa bicara. Bagaimana aku bisa menyuruhmu berbicara bahasa manusia? Kepala Wu Chengfeng berdengung, telinganya berdengung, wajahnya terasa panas, dan seluruh tubuhnya bergetar 2 kali. Beranikah kau memukulku? Putrinya ditampar 2 kali di wajahnya oleh Ji Fei. Dan sekarang dia juga ditampar 2 kali di wajahnya. Ini terlalu menarik dan memalukan. Dia sangat marah. Pria lain yang berdiri di belakangnya agak malu. Ini kompetisi, bukan pertarungan sampai mati. Jangan merasa tertekan. Yu Lei tersenyum dan mengulangi apa yang baru saja dikatakan Wu Chengfeng. Wu Chengfeng, aku begitu marah sampai paru-paruku rasanya mau meledak. Ketika putrinya dipukuli, Ji Fei membalasnya dengan kata-katanya. Sekarang setelah dia dipukuli, Yu Lei melawan balik dengan kata-katanya sendiri. Sialan, ini pembalasan di hidup ini. Yu Lei menoleh menatap Ji Fei sambil tersenyum. Kakak Ji, apakah aku pandai belajar? Ji Fei mengangguk puas. Kamu sudah mengerti. Aku akan memindahkanmu ke posisi lain saat aku kembali. Keduanya menyanyikan lagu yang sama dan mengubah insiden pemukulan Wu Chengfeng menjadi lelucon. Wu Chengfeng menjadi gila. Semua orang yang awalnya merasa agak malu, menundukkan kepala lagi sebagai tanda setuju secara diam-diam, pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Yu Lei. Ketidakpedulian semua orang membuat Wu Chengfeng semakin malu, dan dia bahkan merasa itu adalah penghinaan besar. Tangkap mereka, mereka hanya menyerang orang secara acak. Wu Chengfeng berteriak marah pada pria berseragam itu. Pria berseragam itu berdiri di sana dan sedang diwaks. Matanya tanpa sadar menatap orang-orang di belakang Wu Chengfeng. Orang-orang itu bahkan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada pria berseragam itu. Lagi pula, orang yang berdiri di sebelah Ji Fei adalah Angel, dan pengawal Angel masih bertarung dengan pengawal Wu Chengfeng. Bagaimana kita menangkap orang ini? Baguslah mereka bisa ditangkap. Kami punya rekaman video. Ada yang melepaskan tembakan terlebih dahulu, dan ada yang memberi perintah terlebih dahulu. Yu Lei berdiri lagi dan dengan marah menghadapi Wu Chengfeng. Lalu kenapa?
Mereka harus ditangkap dan dihukum berat, keluarga Wu akan bertanggung jawab atas semuanya. Wu Chengfeng meraung. Pria berseragam itu menggigil ketakutan. Wu Chengfeng sekarang sangat marah. Putrinya dipukuli merupakan penghinaan besar, jadi dia sangat marah. Sekarang dia dipukuli lagi dan dia benar-benar tidak tahan lagi. Tahukah Anda? Dia memandang rendah banyak orang di belakangnya, dan bahkan merasa dirinya lebih unggul dari mereka. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa dia dan putrinya akan dipukuli dan dipermalukan seperti boneka oleh Ji Fei dan yang lainnya. Penghinaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sepanjang hidupnya dan tidak dapat diterima. Karena dia adalah anggota keluarga Wu hanya memiliki hak untuk menindas orang lain. Jadi, tentu saja, apakah keluarga Wumu begitu hebat? Raungan dingin Zhao Mengchen tiba-tiba terdengar. Bab 1090 Mari kita hancurkan keluarga Wu desir. Semua orang memandang ke arah Zhao Mengchen pada saat yang sama. Zhao Mengchen datang bersama Tong Tong. Dia tidak terburu-buru berjalan. Tetapi auranya yang kuat, ditambah dengan wajahnya yang cantik, langsung membuatnya menjadi wanita paling cantik di tempat itu, bahkan lebih mempesona daripada Angel dan Hu Sueyao. Meskipun mereka cantik, mereka tidak memiliki kedewasaan dan temperamen Zhao Mengchen. Kecantikan Zhao Mengchen mengejutkan seluruh penonton. Namun, banyak pria di tempat kejadian yang mengenal Zhao Mengchen, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan tak terbayangkan di mata mereka, bahkan ada yang membuka mulut karena terkejut. Ini juga termasuk Wu Chengfeng. Putri dari keluarga Zhao adalah sosok yang sangat berpengaruh di Longdu saat itu. Dia adalah kekasih idaman dan incaran banyak pemuda. Namun, hal itu di luar jangkauan. Keluarga Zhao menjodohkannya dengan Qin Chang, pewaris Longtang. Keputusan ini membuat banyak orang tahu bahwa dia adalah peri dari 9 surga Yaoqi, dan dia bahkan lebih tak terjangkau. Banyak pria bahkan mabuk dan menangis karena hal ini. Namun pada akhirnya, Zhao Mengchen mengabaikan keluarganya dan pendapat dunia, mengkhianati pertunangannya, dan kawin lari dengan Ji Guanghui. Tidak ada yang salah dengan kawin lari. Inti persoalannya adalah orang yang melarikan diri dari pernikahan Ji Guanghui adalah Xiao Hongyan, pemimpin Gerbang Merah. Dia juga wanita yang menawan, cantik, dan mendominasi, dan juga wanita yang diinginkan oleh banyak pria. Namun, Ji Guanghui tidak menyukainya dan hanya menyukai Zhao Mengchen. Ini menunjukkan betapa menawannya Zhao Mengchen saat itu. Kemudian, keluarga Ji dibunuh dan keluarganya dihancurkan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa 15 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ketika banyak di antara mereka telah beruban, Zhao Mengchen akan muncul lagi, masih begitu muda. Merasa, mendesah, begitu hebatnya sampai-sampai saya lupa sejenak situasi di tempat kejadian perkara. Keluarga Wu yang bertanggung jawab, apakah keluarga Wu begitu hebat? Pertanyaan dingin Zhao Mengchen sekali lagi memecah kesunyian di tempat kejadian. Wu Chengfeng tersadar dari keterkejutannya dan menatap Zhao Mengchen. Ini masalah antara keluarga Wu dan Ji Fei. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Oh, Zhao Mengchen terkekeh. Wu Chengfeng, apakah kamu bodoh? Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Nama belakangnya adalah Ji Fei. Jadi bagaimana? Apakah dia masih anakmu? Wu Beibei melihat bahwa Zhao Mengchen seusia dengannya, dan dia membawa Tong Tong bersamanya. Dia tampak seperti wanita muda. Bagaimana dia bisa memiliki anak sebesar itu? Jadi dia bertanya secara langsung dan sinis. Zhao Mengchen mengangguk. Kamu tidak bodoh, Ji Fei adalah anakku. Berdengung, Wu Beibei merasakan suara gemuruh di telinganya.
Kemudian hahaha, berbalik menatap Ji Fei. Apakah ibumu ibu tirimu? Di matanya, ini adalah lelucon besar. Namun, begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengomentarinya. Banyak orang bahkan memandang Wu Chengfeng dengan simpati, menyiratkan bahwa putri Anda mengalami keterbelakangan mental. Wu Chengfeng merasa wajahnya lebih panas daripada saat Yule menamparnya 2 kali. Dia menarik Wu Beibei dan berkata, "Jangan bicara lagi." "Ada apa? Ayah, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia punya anak sebesar itu, kecuali dia seorang simpanan? Itu." Wah, Zhao Mengchen tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan Wu Beibei 2 kali. "Apakah karena ayahmu tidak mendidikmu dengan baik, sehingga kau lari dan menjadi gila?" "Ah!" Wu Beibei menjerit kesakitan dan menatap Zhao Mengchen dengan marah. Wu Beibei dipukuli oleh Ji Fei dan Zhao Mengchen berturut-turut, yang membuat Wu Chengfeng marah. "Zhao Mengchen, jangan bersikap tidak tahu malu. Keluarga Wu kami tidak takut padamu. Lagi pula, kamu tidak memiliki perlindungan dari keluarga Zhao sekarang, dan keluarga Ji menganggapmu sebagai musuh." Dia ingin mengancam Zhao Mengchen. "Baiklah, ayo, lihat apakah ibuku dan aku takut padamu. Apakah grup Chen Fei kita akan takut padamu?" Zhao Mengchen sengaja meninggikan suaranya saat mengucapkan kalimat terakhir, sambil menatap orang di belakang Wu Chengfeng. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka semua terdiam lagi. Mereka awalnya mendekati Wu Chengfeng dengan harapan bahwa keluarga Wu dapat berinvestasi di area yang menjadi tanggung jawab mereka di kota Ningjiang dan membuat beberapa prestasi politik sendiri. Kali ini, keluarga Wu datang ke kota Ningjiang untuk berinvestasi. Sebelum Wu Ziliang meninggal, keluarga Wu menarik investasi mereka dan kemudian memberi kompensasi kepada Ji Fei. Mereka menderita kerugian besar di kota Ningjiang dan mereka ingin mendapatkannya kembali. Pada saat yang sama, kami juga berharap Wu Beibei dapat ditunjuk sebagai juru bicara kota, yang akan meningkatkan popularitas Wu Beibei dan menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Karena alasan inilah Wu Chengfeng mengundang semua orang untuk datang dan duduk. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, sekarang setelah Zhao Mengchen menyebut-nyebut grup Chen Fei, banyak orang mulai mundur. Bagaimanapun, zona pengembangan Ningjiang saat ini sedang dikembangkan oleh grup Chen Fei, yang merupakan perusahaan paling kuat di kota Ningjiang dan keberadaan yang bahkan petinggi di provinsi Ningjiang tidak berani menyinggungnya. Wu Chengfeng sangat peka terhadap perubahan setiap orang, yang membuatnya sangat tidak senang dan bahkan merasa terkejut tanpa alasan. Mendengus, "Zhao Mengchen, memangnya kenapa kalau grup Chen Fei mu hebat? Jangan lupa bahwa di kota Ningjiang, ada juga grup Hongke, dan latar belakang mereka adalah yang paling tidak kamu sukai." Wu Chengfeng tidak secara langsung menunjukkan bahwa itu adalah gerbang merah. Lagi pula, tidak semua orang mengetahuinya. Namun saya yakin ini adalah penderitaan Zhao Mengchen, penderitaan yang abadi. Ketika kata-kata ini diucapkan, suasana di tempat kejadian sempat berfluktuasi, dan mata banyak orang tanpa sadar menunjukkan sedikit kerumitan. Karena apa yang dikatakan Wu Chengfeng adalah kebenaran. Sebelumnya, Hongke Group dan Chen Fei Group bekerja sama untuk mengembangkan kawasan pengembangan, tetapi pada akhirnya kedua belah pihak putus. Jika pihak lain benar-benar bangkit menentang grup Chen Fei dan keluarga Wu dapat bersatu, grup Chen Fei juga akan terpukul keras. Ketegangan di hatiku sedikit mereda. Tepat pada saat itu, terdengar suara wanita yang manis. "Apa yang terjadi dengan grup Hongke kita?" Suara Seng Lingyun datang dari belakang semua orang.
Semua orang melihat ke arah suara itu lagi. Dia mengenakan rok pinggul biru dengan lubang bundar di dada, yang membuat harga diri wanita itu terlihat samar-samar dan menambahkan sedikit pesona. Dia menatap Zhao Mengchen dan Ji Fei dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, ia diikuti oleh wanita lain termasuk Li Ruoxi, Huo Lei, Sui Muhan, Del. Masing-masing dari mereka sangatlah cantik, dan masing-masing dari mereka dapat dikatakan sebagai kecantikan yang mampu menumbangkan sebuah kota atau sebuah negara. Banyak orang yang merasa sangat bingung setelah melihatnya sekilas, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan kerumitan dan kegembiraan di hati mereka. Seng Lingyun menghampiri Zhao Mengchen dan memeluk lengannya. "Bu, sebagai ketua grup Hongke, apakah ibu punya permintaan untukku?" Nama yang ramah, sikap yang sederhana, semuanya diucapkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Chengfeng awalnya memiliki berbagai ide, dan ingin menggunakan grup Hongke untuk merangsang Zhao Mengchen dan merusak momentum Zhao Mengchen. Sekarang tidak apa-apa, itu tidak perlu. Orang-orang cukup memanggilku ibu. Ini membuat jantungnya berdebar kencang karena marah, kena tamparan di muka. Keluarga Wu begitu kuat, sehingga mereka mengancam kita. Zhao Mengchen berkata dengan bercanda. "Suamiku, mari kita hancurkan keluarga Wu." Li Ruoxi memeluk lengan Ji Fei dengan erat dan berkata dengan manis, "Bersambung."